Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19, kata kunci renungan pada malam ini adalah, apakah Allah mengasihi saya? Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tak seorang pun berada di luar jangkauan kasih Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, tak mudah memahami dalamnya kasih Allah bagi kita. Karena kesombongan dan ketakutan kita tak bisa memahami betapa tidak layaknya kita dan betapa luar biasa kasih-Nya yang diberikan dengan cuma-cuma. Terkadang saya bergumul dengan kesombongan, sehingga saya cenderung percaya bahwa saya telah cukup berusaha mendapatkan kasih yang saya terima. Kesombongan mengatakan bahwa saya dikasihi hanya ketika saya menyenangkan, dihormati, dan layak dikasihi. Di saat lain saya tersentak oleh rasa takut, jauh di lubuk hati,
Saya merasa tidak layak mendapatkan kasih yang saya terima. Motivasi saya tak pernah murni, dan saya takut ditolak jika semuanya terbongkar. Jadi, meskipun saya gembira karena merasa diterima, saya hidup dalam ketakutan bila jati diri saya terbuka, ketahuan bahwa saya sebenarnya tak sebaik anggapan orang. Karena itu, ketika merenungkan hubungan saya dengan Allah, saya cenderung mengukur kasih-Nya berdasarkan perbuatan saya. Ketika saya berbuat baik, Dia mengasihi saya. Tetapi jika saya salah, saya membayangkan hanya akan mendapat cacian dari-Nya. Namun, Allah tidak mengasihi karena kita layak mendapatkan kasih-Nya. Dia mengasihi. Apapun keadaan kita, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 kita membaca, "Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Kebenaran sederhana itu menghancurkan kesombongan dan melenyapkan ketakutan kita. Apa kata Alkitab mengenai mengasihi diri sendiri? Kasih sebagaimana diulas oleh Alkitab sangat lain dibandingkan cara dunia mengartikan kasih. Kasih Alkitabiah tidak mempedulikan diri dan tanpa pamrih, sedangkan kasih dunia dikenal oleh keegoisan. Dalam beberapa ayat ini, kita melihat bahwa kasih tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah dari Allah, dan kasih yang benar hanya dapat dialami oleh mereka yang telah mengalami kasih Allah secara pribadi. Roma 13 ayat 9-10. Karena firman, "Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yohanes 13 ayat 34-35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." 1 Yohanes 4 ayat 16-19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pernyataan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," bukanlah perintah untuk mengasihi diri sendiri. Ialah hal yang normal untuk mementingkan diri dan mengasihi diri sendiri. Tidak ada kekurangan kasih diri di dalam dunia ini. Perintah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, pada hakikatnya sedang menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Firman tidak memerintah kita untuk mengasihi diri sendiri, tetapi mengasumsikan bahwa kita sudah mengasihi diri.
Faktanya ialah bahwa manusia yang belum lahir baru mengasihi dirinya sendiri terlalu banyak, dan itulah masalahnya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, Yesus mengutarakan bahwa hanya satu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah tetangga yang baik kepada pria yang berkebutuhan itu, orang Samaria. Ada dua orang lainnya, seorang imam dan seorang Lewi, tetapi mereka menolak menolong orang yang kesulitan. Kegagalan mereka untuk menunjukkan kasih bukan didasari kurangnya mereka mengasihi diri sendiri, melainkan akibat dari mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri mereka secara utama. Orang Samaria menunjukkan kasih yang benar. Ia memberi waktu, sumber daya, dan harta tanpa memikirkan diri sendiri. Fokusnya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yesus mengkisahkan hal ini sebuah gambaran apa yang diartikan dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus melepaskan pandangan dari kita sendiri dan mengasihi orang lain. Kedewasaan Kristiani mengaratkan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menurut ayat bagian ini, mengasihi orang lain membutuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan sebuah kesadaran untuk berupaya mendahulukan kepentingan orang lain. Gagal melakukan hal ini adalah keegoisan dan kesombongan dan gagal mencapai standar Kristus. Kita tidak mengartikan semua ini dengan maksud menyampahkan diri sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan sesuai rupa Allah, dan fakta itu sendiri memberi kita nilai yang sangat besar. Pandangan Alkitab yang seimbang adalah bahwa kita merupakan ciptaan unik Allah, dikasihi Allah meskipun berdosa, dan diselamatkan oleh Kristus. Dalam kasih-Nya, kita dapat mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain didasari kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Sebagai respon terhadap kasih ini, kita membagikannya kepada semua yang kami jangkau, tetangga kita. Jika ada yang khawatir bahwa ia tidak kurang mengasihi dirinya, maka fokus orang itu salah sasaran. Kekhawatirannya, secara Alkitab, harusnya berfokus kepada kasih-Nya terhadap Allah dan terhadap tetangganya. Diri adalah sesuatu yang hendak kita pinggirkan supaya kita dapat mencurahkan kasih keluar sebagaimana seharusnya. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.